Oke, selamat datang kembali teman-teman di Tutorial Coded Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso dan di video kali ini teman-teman kita akan ngomongin tentang audio di game 3 dimensi. Jadi kalau teman-teman ingat saya pernah bikin video tentang audio tapi di 2 dimensi. Sekarang kalau di 3 dimensi apakah ada perubahan atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan sebuah note di sini dan kita search di sini audio, teman-teman bisa melihat bahwa terdapat 3 buah node yang mengatur audio. Ada audio player, audio stream player 2D, dan audio stream player 3D. Nah, audio stream player 2D ini gunanya untuk yang 2 dimensi. Nah, audio player 3D ya tentunya untuk 3 dimensi. Sedangkan yang audio stream player ini adalah untuk yang standarnya, untuk yang keluar semua. Jadi kalau sekarang saya tambahkan sebuah audio stream player di sini, kita akan punya audio stream player. Ini adalah option-option yang tersedia. Teman-teman kalau pengen lebih tahu lebih detailnya tentang audio stream player bisa nonton di video yang 2 dimensi ya. Untuk detail-detailnya saya akan jelasin secara overview aja. Jadi sini kita punya stream. Stream ini adalah si suaranya mau yang mana, lagunya apa, sound effect-nya apa. Kita bisa tarik aja langsung. Kita bisa kasih suaranya tambahin atau kurangin menggunakan volume dB. Kita bisa atur pitch-nya supaya dia lebih tinggi atau lebih rendah menggunakan pitch scale. Bisa kita cek apakah dia sedang playing atau enggak menggunakan playing. Kita bisa set supaya dia auto play. Begitu game kita jalan, kita bisa set pengen tahu apakah dia lagi di pause atau enggak. Kita bisa atur targetnya stereo, surround, atau center. Kita bisa kasih bass-nya mau yang mana. Kebetulan bass-nya baru satu. Kalau teman-teman pengen tahu tentang bass lebih lanjut lagi, bisa juga nonton di video yang sebelumnya itu. Oke, nah itu untuk audio stream player yang biasa kalau kita jalanin. Nah, hasilnya kayak begini teman-teman. Suaranya akan rata seperti itu. Nah, sekarang teman-teman saya akan tambahkan saya akan hapus dulu si audio stream player ini, dan kemudian kita akan tambahkan si note yang khusus buat 3D-nya. Kita tambahkan audio stream player 3D. Nah, begitu saya tambahkan audio stream player 3D, teman-teman bisa melihat bahwa audio stream player 3D ini punya posisi, teman-teman. Jadi saya bisa gerakin posisinya. Misalkan saya pengen supaya dia posisinya di sini, saya naikin ke atas. Dan saya bisa kasih dia stream, saya kasih dia autoplay, dan saya akan jalanin. Nah, ini suaranya lebih kecil dari yang tadi ya, teman-teman. Suaranya lebih hilang. Tapi yang ini nggak terlalu efek. Saya ngedekat atau ngejauh, gitu, teman-teman. Kenapa? Karena, teman-teman, kalau kita punya audio stream player yang 3D, ini kan posisinya di sini. Nah, posisi ini pendengarnya itu adalah kamera kita, teman-teman. Jadi kamera kita di sini, kamera saya punya ini kan kena sama spring arm, jadi kameranya lebih jauh gitu ya. Jadi supaya si pendengarnya itu pindah ke si agen kita ini, kita harus tambahin satu buah note khusus, teman-teman. Kalau enggak, defaultnya pendengar daripada audio ini adalah si kamera. Jadi kalau kita pengen ubah supaya si karakter kita yang dengar, maka kita akan klik karakter kita tambahin lagi sebuah listener. Ini ada sebuah note khusus yang kalau kita tambahin di sini berarti dia akan meng-override default optionnya. Jadi sekarang yang ngedengerin suara itu adalah si karakter. Jadi kalau sekarang saya jalanin, suaranya harusnya lebih keras. Ya, dan kalau saya deketin, kita bisa dapat suara yang lebih keras. Kalau saya jauhin, si suaranya akan menghilang. Nah, oke. Mari kita bahas lebih lanjut lagi tentang si audio stream player 3 dimensi ini. Ada apa aja optionnya? Option yang pertama, teman-teman, yang namanya attenuation model. Attenuation ini adalah seberapa banyak suara ini berkurang semakin jauh kita daripada sumber suaranya. Jadi sini ada beberapa option. Ada inverse square, ada logarithmic, dan disabled. Kalau disabled artinya ya suaranya tidak akan berkurang walaupun kita jauh daripada posisinya. Nah, kalau inverse artinya semakin jauh kita dari sumber suara, maka si suaranya akan berkurang secara linear. Gitu ya. Kalau inverse square berarti kuadratik, teman-teman. Jadi kalau kita pakai inverse square, dia akan hilangnya jauh lebih cepat dibanding pada inverse biasa. Dia akan lebih jauh lebih cepat menghilangnya. Kalau kita kasih logaritmik, ini kurvanya kurva logaritmik ya. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum tahu kurva logaritmik, bisa search di Google gitu ya. Intinya ini 3 algoritma yang menyatakan si attenuation-nya pengennya ngurangnya secepat apa. Kalau cepatnya biasa aja pakai inverse, pengen lebih cepat inverse square. Kalau pengen yang logaritmik, pakai yang logaritmik. Nah, ini ada unit dB. Unit dB ini sama kayak volume gitu ya. Lebih mirip kayak volume, cuma rada beda sedikit gitu ya.
Jadi nggak benar-benar ngerahasiin banget dan ngurangin banget, tapi dia dampening suara sound levelnya yang tidak dikurangin tuh segimana gitu. Nah, itu yang dia nyatakan gitu ya. Kita di sini ada unit size. Unit size ini adalah faktor attenuation ya. Jadi kalau kita pengen semakin gede nilainya, maka si suaranya jadi makin jauh gitu ya. Kita punya maksimum dB, paling gedenya seberapa banyak. Kita punya pitch scale sama kayak yang sebelumnya, jadi pitchnya pengen dinaikin, pengen diturunin. Ya, kalau misalnya kita cobain kedua, ya, kita akan dapat lagu yang lebih tinggi. Gitu ya. Nah, kita juga bisa atur is playing-nya, kita bisa atur autoplay dan stream pause, ini sama dengan yang audio stream player. Kita bisa tambahin, misalkan saya duplikat, saya tambahin lagi satu lagi di sini. Yang ini saya pakai warga yang berbeda, teman-teman. Kita pakai toy piano. Oke. Nah, di sini juga kita punya yang namanya maximum distance. Maximum distance ini artinya sampai jarak tertentu suara ini akan hilang, total hilang. Nah, ini bisa kita atur, misalkan saya atur 2. Ini yang suara pertama gitu ya. Maka teman-teman kalau di sini tidak akan dengar suara. Begitu saya deketin, di sini saya akan dengar suaranya. Begitu saya keluar, kita akan langsung hilang suaranya. Kalau saya deketin yang ini, nah kita akan dapat suara di situ. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita juga bisa atur apakah suara yang saya mau ketika saya keluar daripada maximum distance, suaranya itu mau di mix atau mau di pause. Kalau pause berarti lagunya akan stop di situ, teman. Contohnya di sini ya. Keluar. Saya tunggu beberapa lama. Jadi suaranya ini akan nge-pause, begitu saya masuk, dia akan ngelanjutin. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa atur si suaranya mau ngelanjutin atau mau nge-pause. Gitu ya. Kita ada bass juga, kita punya area mask juga kalau kita pengen supaya dia areanya diatur, maskingnya. Kita punya emission angle, teman-teman. Emission angle ini ada suaranya pengen keluarnya kemana. Jadi kalau kita enabled, teman-teman bisa lihat sekarang dia punya corong. Jadi suaranya ini pengen keluarnya kemana. Kita bisa atur suaranya keluar kemana. Misalkan di sini, misalkan di sini. Saya bisa atur juga degree-nya, berapa besar suaranya keluarnya. Dan bisa kalau di sini kita jalanin, berarti kalau misalnya kita jalan ke sini, suara saya ini kalau saya maksimum di sini hilangin dulu ya. Di sini saya hilangin dulu. Nah, ini harapannya keluar di speaker sebelah kiri. Dan ini keluar di speaker sebelah kanan. Di sebelah kiri, sebelah kanan. Oke. Jadi kita bisa atur si emission angle-nya ini juga bisa kita ubah-ubah, teman-teman. Di sini ada attenuation filter dan ada Doppler effect juga. Nah, ini saya kurang begitu mengerti, teman-teman, seperti apa. Kalau menurut documentation-nya, cutoff frekuensi ini adalah kalau misalnya frekuensinya lebih dari berapa, dia akan dipotong gitu ya. Ini ada dB, attenuation dB. Berapa banyak si filter ini nanti mengurangi kekerasan daripada suara. Ini ada tracking. Nah, tracking ini ada idle dan physics. Kalau teman-teman pengen supaya efek Dopplernya lebih kerasa, maka kita bisa atur pakai physics atau idle gitu ya. Nah, ini sejujurnya saya bukan orang sound, teman-teman, jadi saya juga tidak begitu bisa merasakan perbedaan antara idle dan physics. Mungkin kalau teman-teman orang yang lebih mengerti tentang sound, boleh juga komen di kolom komentar untuk supaya saya bisa lebih tahu bedanya apa begitu ya, teman-temannya. Tapi itu kurang lebih adalah penggunaan daripada si audio stream player 3D yang bisa kita gunakan untuk membuat suara dalam game kita. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian nih.